Sudah bisa mulai? Bentar. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 promosi kesehatan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu advokasi promosi kesehatan. Penyajian data secara deskriptif hasil laboratorium atau surveillance dan analisa data pemeriksaan laboratorium. Untuk anggota kelompok ada Indah dengan NIM 0066, Riza dengan NIM 067, Nebula dengan NIM 071, dan Lulu dengan NIM 078. Yang pertama, dari hasil diskusi kami terdapat definisi. Advokat kesehatan adalah profesional hukum yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum kesehatan yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum, representasi, dan advokasi bagi individu atau institusi yang terlibat dalam isu-isu kesehatan. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak pasien dan tenaga kesehatan dilindungi, serta membantu menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Menurut Dr. Agus Wibowo, advokat kesehatan adalah pengacara yang namanya tercatat dalam daftar untuk memberikan advokasi ke dinas. Untuk pengertian advokasi promosi kesehatan, yaitu ada di tujuannya, yaitu advokasi promosi kesehatan adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Proses ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan, memobilisasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, dan mendorong perubahan yang positif dalam kebijakan kesehatan. Next-nya untuk manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mendukung kebijakan pro-kesehatan, mendorong lahirnya aturan yang melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Kampanye advokasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan seperti pentingnya imunisasi, pola makan sehat, atau deteksi dini penyakit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada mendorong tanggung jawab pemerintah dan institusi. Advokasi menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan penyedia layanan kesehatan agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Yang keempat yaitu memperkuat sistem kesehatan dengan menyoroti isu-isu sistemik seperti kekurangan tenaga medis atau obat. Advokasi berkontribusi terhadap perbaikan dan penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada peran advokat. Advokat kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum dan kesehatan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak individu di bidang kesehatan dihormati dan dilindungi, serta memberikan nasihat hukum yang tepat dalam situasi yang kompleks. Advokat kesehatan juga berperan dalam menangani berbagai isu hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan termasuk masalah malpraktik hak pasien dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Lalu ada komposisi advokasi. Yang pertama adalah identifikasi isu kesehatan. Yang kedua adalah mobilisasi sumber daya. Next. Lalu ada penelitian dan pengumpulan data. Lalu pelaksanaan program. Next. Pengembangan pesan, evaluasi dan umpan balik. Lalu tugas advokasi promosi kesehatan, yang pertama adalah mengidentifikasi isu kesehatan. Yang kedua adalah melakukan penelitian. Yang ketiga adalah mengembangkan pesan kunci. Lalu yang keempat adalah menyusun strategi komunikasi dan melaksanakan kampanye. Dan yang terakhir adalah memberdayakan masyarakat.
Selanjutnya ada metode advokasi. Metode advokasi promosi kesehatan adalah proses yang mempengaruhi kebijakan dan praktik kesehatan dengan menyampaikan informasi berdasarkan bukti. Metode efektif yang digunakan meliputi penyajian data deskriptif dari hasil laboratorium dan surveillance serta analisis data pemeriksaan laboratorium untuk mendukung advokasi. Selanjutnya, metodenya yaitu penyajian data secara deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber terpercaya seperti rumah sakit dan laboratorium. Lalu data diolah dengan perangkat statistik untuk akurasi dan pengelompokan berdasarkan kategori seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Yang selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami, dan interpretasi data menjelaskan tren dan implikasi kesehatan untuk membantu pemangku kepentingan memahami isu. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu analisis data pemeriksaan laboratorium. Dilakukan analisis statistik untuk melihat signifikansi dan hubungan antar variabel. Lalu identifikasi faktor resiko demografis, perilaku, dan lingkungan yang mempengaruhi masalah kesehatan. Next. Lalu penyusunan laporan yang mudah dipahami lengkap dengan rekomendasi intervensi kesehatan dan diseminasi hasil melalui presentasi, seminar, publikasi, atau media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan. Kesimpulan dari PPT ini yaitu advokasi promosi kesehatan berperan penting dalam melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan serta mendorong perubahan kebijakan kesehatan. Mereka aktif tidak hanya dalam mitigasi tetapi juga pembuatan kebijakan, edukasi masyarakat, dan mediasi. Proses advokasi meliputi identifikasi isu, pengumpulan data, pengembangan pesan, pelaksanaan program, serta evaluasi. Tugas advokat meliputi pemberian nasihat hukum, penelitian isu kesehatan, pembangunan kemitraan, menyusun strategi komunikasi, melaksanakan kampanye, dan memberdayakan masyarakat. Metode advokasi yang efektif menggunakan data laboratorium dan surveillance kesehatan yang dianalisis secara statistik dan disajikan visual untuk mendukung pengambilan keputusan dan diseminasi hasil kepada pemangku kepentingan guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu ada referensinya yaitu seperti yang di PPT. Apakah ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. 8 menit anjay. Recording stopped. Udah kan? Udah.